Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang saya banggakan para jamaah Masjid Al-Furqan, sekian tahun kita tidak ketemu karena ada COVID-19 yang menghantui kita, sehingga sempat saya tidak ngisi selama 2 tahun Pak Umi. Mudah-mudahan pada kali ini Allah memberikan yang terbaik, sehingga kajian awal ini akan saya berikan tema keutamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat 59 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempertahankan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui, maha teliti, maha segala-galanya terhadap apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Keutamaan manusia di hadapan Allah para jamaah yang sebenarnya, yang pertama adalah kesempurnaan iman atau tauhid kita kepada Allah. Tidak ada yang lain para jamaah. Kita sama manusia di hadapan Allah. Tapi yang paling utama manusia itu, kata Allah, adalah orang-orang yang imannya kuat, tauhidnya sangat luar biasa. Itulah puncak segala-galanya manusia yang akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah berbicara di hadapan kalian para jamaah. 13 tahun Nabi Muhammad memandangkan kalimat tauhid di kota Mekah, dan tak pernah berhenti beliau mengatakan untuk kalimat tauhid, untuk mengesahkan Allah. Meskipun Nabi pernah akan dibunuh, Nabi diusir, Nabi dicaci maki, Nabi dianggap gila oleh mereka, Nabi dianggap orang yang merusak tatanan manusia bangsa Arab. Ya. Nabi merubah budaya bangsa Arab, bangsa nenek moyangnya. Tapi beliau tetap untuk menyuarakan kalimat-kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid itulah keutamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 163.
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalimat inilah yang diperjuangkan oleh beliau. Ya, kita masih belum lahir, kita tidak tahu. Padahal kita sudah tahu, kan gitu. Ya, kita tidak tahu, tapi kita sudah tahu. Sebenarnya manusia itu mengaku bahwa Allah Tuhan yang satu sebenarnya. Tapi karena mereka itu kalau sudah menyuarakan kebenaran, nanti dulu. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Ya. Itulah Tuhanmu, kata Allah. Tuhan yang Maha Satu. La ilaha illa. Di situ lam taukid, tidak ada yang dituhankan, yang tidak ada dinomor satukan di muka bumi ini, seisi langit dan seisi bumi. Illa huwar rahmanur rahim. Dialah yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Semua disayang oleh Allah. Ya. Semua disayang oleh Allah. Allah tidak bedakan penciptaannya para jamaah. Mohon maaf, kita baca surat tafsir At-Tanwir yang ditulis oleh pimpinan Tarjih Pusat Muhammadiyah. Surat pertama kan surat Al-Fatihah. Isinya kalau bismillah dimasukkan surat atau ayat berarti ada 7. Surah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hadisnya bisa dibaca jahr, bisa dibaca sir kalau imam untuk mengimami suatu sholat. Nabi kebanyakan dibaca sir, tidak dibaca jahr. Tapi apakah boleh seorang imam baca jahr? Silakan. Tidak melarang. Kebanyakan Nabi kalimat bismillah itu dibaca sir. Intinya manusia itu, kata Allah, diciptakan oleh Allah paling akhir. Paling akhir. Jadi jenengan masih duluan semut, masih duluan kalajengking, binatang yang meratap dan merayap itu duluan. Jadi manusia itu paling akhir Allah ciptakan. Begitu pula Allah mencipta manusia paling sempurna di antara yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami bentuk manusia itu yang sebaik-baik sempurna. Jadi pada hakikatnya manusia sudah menganggap Allah sebagai Tuhannya. Tapi mau ngomong, tidak ada temannya, tidak berani. Ya. Seorang Abu Jahal yang tahu tata bahasa Arab, ngerti. Dan dia menyatakan, saya mengakui Tuhan adalah Allah. Itu Abu Jahal. Tapi mengapa tidak beriman kepada Muhammad? Kan gitu persoalannya. Itu persoalannya. Oh, siapa si Muhammad itu? Anaknya orang miskin, anak orang yang tidak tahu diri, anak masih muda bau kencur, begitu. Anak kemarin sore, ya, Abdullah menyembah patung berhala, ibunya sama dengan yang lain. Tapi Allah memilih Muhammad sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Kan gitu. Itu.
Jadi rahmannya Allah itu meliputi langit dan bumi. Bukan hanya manusia saja. Tapi bicara rahim itu nanti dulu. Itu atas kehendak Allah. Kalau Allah memberikan yang rahimnya kepada umat manusia di muka bumi ini. Inti daripada manusia yang sebagai manusia yang diutamakan Allah dengan keyakinan akidah yang kuat, kata Allah, diaplikasikan dengan 4 ayat ini. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini aplikasi. Aplikasi itu bentuk kemahaesaan Allah yang diyakini oleh manusia. Kan manusia itu ada punya 2 intinya, teologi dan sosiologi dan sosial. Teologinya itu mengaku Tuhannya Allah sebagai Tuhan yang satu, iman, tauhid, akidah. Kalau sosial itu apa? Amal dan ibadah. Itu namanya Allahus Samad. Allahus Samad. Ya. Allah tempat manusia bergantung. Itu namanya sosial. Ya. Jadi keyakinan itu teologinya manusia kepada Tuhannya. Allahus Samad itu sebagai sandaran vertikal dan horizontalnya manusia kepada yang menciptakan. Apa itu? Ibadah. Apa itu? Infak dan sedekah. Kalau dengan iman tanpa infak dan sedekah tidak bisa. Itu namanya ibadah. Jadi bisa kita menggantungkan Allahus Samad kalau sosial itu kita buktikan hari ini. Oh, di sini ada pengajian, saya akan impak nasi atau kue. Itu namanya sosial. Aplikasi dari tauhid. Oh, kita sudah puasa Ramadan selama 9 penuh. Apakah saya semakin pelit atau semakin dermawan? Itu sosial. Oh, setelah Ramadan ini saya di masjid semakin kuat. Begitu ada datang ke masjid, itu namanya antara teologi dengan sosialnya semakin meningkat. Begitu. Ada perubahan. Ya. Yang ketiga, dia tidak beranak, dia peranakan. Jadi kalau manusia sudah sandarannya Allah, Allah tempat bergantung manusia, teologi sudah jelas, sosialnya kita kerjakan, bahwa Allah itu tidak punya anak, tidak punya sesuatu, tidak punya istri, tidak punya suami. Ini keyakinan, keutamaan yang pertama di hadapan Allah manusia itu, kata Allah. Yang keempat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan yang lain. Jangan menyamakan Allah dengan yang lain. Ya, kalau ada manusia menyamakan Allah dengan yang lain, itu manusia paling hina dan hina nanti pada hari kiamat, kata Nabi. Allah sama dengan harta, Allah sama dengan jabatan, Allah sama dengan kekuasaan. Itu manusia paling hina. Dan sholatnya dia akan terima oleh Allah kalau sholat seperti itu. Hati-hati saudara sekalian. Kalau Allah disamakan dengan jabatan kekuasaan, hati-hati. Jabatan kekuasaan itu hanya simbol manusia punya prestasi. Hati-hati. Ya. Kalau saya tidak jadi presiden, saya tidak akan kaya. Itu berarti menyamakan Allah dengan presiden. Kalau saya tidak bagi negeri, saya tidak akan kaya. Itu menanya apa? Menyamakan Allah dengan apa yang mereka miliki. Mensetarakan dengan sesuatu yang tidak pasti.
Hati-hati saudara sekalian. Yang kedua, ilmu. Jadi ketemuan manusia itu ilmu yang kedua. Jangan iman saja, tidak boleh, harus ilmu. Ya. Jadi ilmu itu untuk menyampaikan kekuatannya iman. Saya beriman kepada Allah, tapi tidak tahu apa-apa, tidak benar itu. Tidak benar. Ya, tidak benar itu. Kalau Anda beriman kepada Allah, pelajari apa yang dikatakan iman itu sendiri. Karena Allah menjalankan, mengatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum utul madarajat. Wallahu ma ta'maluna khabir. Surat 58 ayat 11. Namanya surat Al-Mujadilah. Jadi kekuatan orang beriman itu dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengatakan iman kepada Allah. Ya. Mengapa hari ini kok tanggal sekian? Itu ilmu. Sekarang tanggal 22 menurut perhitungan Masehi. Nanti sudah tanggal jam 24 lebih sekian berubah. Sudah tanggal 23. Itu namanya ilmu. Lain dengan Komariah atau Hijriah. Kalau sudah matahari terbenam berubah tanggalnya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22. Apa? Syawal. Ya, yang belum Syawal silakan. Masih ada kesempatan yang namanya 7 hari lagi. Ya. Syawal. Ini kalau tidak punya ilmu tidak bisa. Ada ilmu falak, ada ilmu hisab. Itu namanya iman. Jadi puasa nanti 10 tahun yang akan datang bisa dihitung hari ini. Ngapain delok ru'yat? Oh sudah dihitung kok. Jadi 10 tahun yang akan datang, kapan puasanya, tanggal berapa, jam berapa, matahari kehilalnya itu jam berapa, kelihatan karena hitungan. Nama ilmu hisab. Tidak usah dilihat. Kalau dilihat kalau mendung ya Allah. Tidak jadi puasa. Dosa. Semoga yang puasa tetap hari Sabtu adalah hamba Allah yang calon surga. Tapi kalau yang puasa hari Ahad saya tidak tahu. Karena termasuk keyakinan para jamaah. Makanya ilmu itu dengan keyakinan, dengan iman. Padahal mereka jelas tahu. Kalau sudah kelihatan hilalnya apa itu? Hilalnya jam 12 setelah sholat Jumat. 3 derajat sudah masuk. Tahu mereka. Makanya ketika melihat ru'yat kemarin Muhammadiyah ada diundang kan? Ngapain diundang? Sudah jelas hari Sabtu kok. Diundang ya tidak bangga, tidak undang pun Muhammadiyah tidak marah. Karena sudah jelas bahwa puasa itu tanggal 2 Mei, 2 April. Akhirnya 2 Mei. Ilmu Pak. Ya. Harus belajar. Saya belajar menghisab 5 tahun. Dia bisa dipuji orang nelayan. Saya ini orang nelayan. Orang tua saya nelayan. Kaya saya nelayan. Kalau sudah tanggal yang namanya tanggal 1, itu yang sudah malam tanggal 1, itu derasnya air luar biasa sudah. Ya. Derasnya air itu. Tapi kalau sudah tanggal 25 sampai tanggal 29, itu airnya tidak akan deras. Kalau hitungan Komariah itu pada saat itu hanya usianya 29 hari. Yang namanya Sa'ban. Ya. Kemarin derasnya bukan main kata adik saya. Hebat Muhammadiyah itu. Jelas sekali tanggal 1 adalah hari Sabtu.
Ilmu Pak. Tidak karang-karangan itu, ngitung Pak, seperti matematika itu. Berapa derajat ketinggian matahari dan bulan dan bumi. Dihitung itu. Ya. Makanya kalau imam sudah bicara dengan ilmu, itu sebagai seorang suami istri. Saling menguatkan di antara kedua-duanya. Tidak bisa dipisahkan antara iman dan ilmu. Itulah kata Allah keutamaan manusia di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Tidak bisa dipungkiri lagi para jamaah. Yang ketiga, amal. Surat 98 ayat 7. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Surat Al-Bayyinah itu. Sungguh orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh, ulaika humul khairul bariyah, kata Allah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Logikanya, kalau ada manusia tidak pernah beramal yang saleh, tidak pernah beriman kepada Allah, berarti makhluk yang paling buruk. Meskipun dia manusia. Sama dengan surat Al-Ra'd ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kan ambalhum awal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami hiasi kebanyakan manusia, kata Allah, kumasukkan neraka jahanam. Mengapa? Kata Allah. Satu, dia punya hati, tapi tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Tidak pernah memahami siang, malam, pagi dan sore. Tidak pernah memahami bintang kalau malam hari itu gemerlapan di angkasa luar. Tidak pernah memahami matahari terbit dari arah timur. Tidak pernah memahami matahari terbenam ke arah barat. Tidak pernah memahami bulan itu muncul dari arah timur. Itu dibutuhkan pemahaman hati. Ya, jadi Islam itu butuh itu. Ya, qulubul la yafqahuna biha. Jadi kalau hatinya itu sudah bicara masalah kekuasaan, kebesaran, memahami itu kata Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah, manusia yang selamat. Yang kedua kata Allah, mengapa mereka tidak memahami itu? Dia punya mata, dia melihat pernah kebesaran Allah. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada tanah longsor. Itu siapa yang bikin? Kok jadi seperti itu? Siapa? Apa penyebabnya itu? Kita buka Al-Araf itu. Jangan kamu merusak tatanan yang sudah ditata oleh Allah dengan bagus ini. Ya. Gunung sudah bagus digunduli, ditebangi. Salah siapa ya? Salah manusia kan? Ya. Udah bagus gunung, menghijau, ranu-ranu. Ya. Diambil kayunya, besar-besar digeraji untuk kepentingan manusia tanpa amit-amit kepada yang punya. Dijual ke luar negeri. Kalimantan tidak pernah banjir, Pak. Sekarang banjir. Ya apa jamnya? Kalimantan tidak pernah banjir, sekarang banjir. Mengapa? Digundulin. Ya. Tanah longsor.
banjir bandang, tidak ada resapan bumi ketika hujan deras. Siapa yang bikin? Manusia. Saya tidak merusak namun seperti itu. Hati tidak pernah melihat kamu. Ya, itu. Yang ketiga ini telinga. Anda punya telinga kata Allah, Anda mendengarkan kebesaran keagungan Allah. Ketika adzan tiba, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kalimat-kalimat Quran didebarkan, disemayangkan ke atas permukaan bumi dengan lewat speaker. Mereka tidak tahu. Dan itu ayat Allah. Itu Pak. Ya. Tapi kalau orang-orang yang beramal, ya, orang yang tahu akan dirinya itu, ya. Innal ladina amanu wa amilus solihati, orang beriman dan suka amal infak sedekah kepada orang banyak, karena tahu bahwa iman ini ada aplikasinya kehidupan sehari-hari. Saya kata tadi teologi dan sosial. Ya, banyak teologinya kuat, tapi banyak orang yang tidak pernah sosial kepada masyarakat. Paling angku, paling alim, mumbul wong ndak gelem. Nah, itu kan terbalik itu. Yang salah imannya itu orangnya. So alim, so paling pintar, banyak Pak. Nah, itu. Boleh seperti itu. Karena amal itu ada dua. Amal saleh itu ada dua macam, infak dan sedekah. Nabi mengatakan, kalau Anda ingin umur panjang, kata Nabi, banyak-banyaklah infak, kata Nabi. Di buka surah Al-Imran 92 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan sampai kepadamu kebaikan orang beriman sebelum harta yang kau cintai itu yang lebih diberikan kepada orang yang butuhkan, atau amal usaha Muhammadiyah yang membutuhkan. Butuh apa sekarang amal usaha kita ini? Jangan menunggu himbauan takbir masjid. Kurang apa yang masjid ini? Jangan woro-woro takbirnya. Didelok ya. Saya pernah Pak ngurusi masjid itu Pak. Tahun 96 itu saya diminta. Hidup saya masih belum sempurna sampai sekarang ini. Dimintai tolong saya. Ustaz tolong masjid diramut, tak rambut sama saya. Ada seorang jamaah penampilannya biasa, ya, melihat lantainya itu, lantainya bin lama itu, tidak banyak ngomong dia. Besok cari tukang, Pak Ustaz punya kenal tukang, ada apa Pak? Cari tukang saja. Ada apa? Hanya Pak Ustaz tahu, tak ganti semua ya. Dia banyak ngomong loh Pak. Jenengan cari tukang sama perewannya, besok tak ganti semuanya. Coba. Ya Pak, tak cari kan Pak. Nanti sampai tanya berapa hari, satu hari tukang sama perewangnya, tak tanya. Datang Pak, yang namanya keramik itu. Saya udah goda-goda, saya tidak ngomong. Dia hanya melihat. Yang kedua, temboknya beroleh. Saya tidak ngomong, lihat. Iya, ini harus dikerami. Gitu. Satu kemudian selesai lantai ini, kerami datang. Pak Ustaz, ambilkan tukang lagi. Tak kerami semua separuh tembok ini. Itu yang saya maksud para jamaah. Itu yang bisa memanjarkan umur kita. Khairun nas anfa'ulin linnas. Sebaik bangunisnya kata Nabi, bermanfaat orang banyak. Masih kan untuk orang banyak. Sholat biar tidak debunya itu ke lantai, biar sholatnya itu enak, indah. Lihat lagi dari kipas anginnya, dipasang sendiri 4 kipas angin. Pak Ustaz besok tak pasang kipas angin. Coba bayang, udah ngomong saya. Karena iman sudah masuk. Teologinya kuat, solusinya luar biasa. Itu yang katakan keutamaan manusia di hadapan Allah.
Iman, ilmu dan amal ini berkaitan para jamaah. Makanya kalau Anda ingin panjang usianya, bermanfaat orang banyak, kata Nabi, banyak infak. Yang kedua kata Nabi, menghalau suatu bala untuk warga kita di rumah kita masing-masing. Kemarin ada peristiwa yang namanya Gunung Semeru itu adalah kan? Ada seorang ustadz yang ngaji itu. Wong mau impak ilmu kok tidak dilarang. Tidak usah. Yang ngomong tidak usah itu langsung terbakar. Ustadz ini diselamatkan oleh Allah dengan keluarganya. Coba bayangkan. Menghalau bala. Teman saya, orang tuanya itu sekarat nggak mati-mati sama 1 bulan. Sekarat nggak mati-mati. Mentolong jenengan delongon. Nelpon saya, Ustaz, bapak saya ini sekarat selama sebulan nggak mati-mati. Saya itu simus pusing, saya itu kerja gimana? Tak lihat sama saya. Pernah bapak bilang pada saat itu masih hidup. Ingat semuanya anak-anak, apakah pernah bapak bilang? Iya, Ustaz, saya pernah mendengar. Kalau nanti saya itu sakit, harta yang ada di bank itu tolong diberikan anak yatim piatu dan orang-orang duafa. Banknya diambil dengan pernyataan anaknya, anak miskin dikumpulkan sama anak yatim para duafa, diberi uang, diberi kue dan makanan. Tidak lama lagi bapak ini sekaratnya berhenti dan sembuh. Siapa yang menyembuhkan itu? Amal perbuatannya sendiri para jamaah atas izin Allah. Itu hadis kata Nabi. Bahwa infak itu bisa menghalau bala. Menghindari bala. Apakah bala mau mati atau tidak? Coba bayangkan. Di luar kemampuan manusia saya lihat, ya Allah. Ustaz benar. Oh, bukan saya yang benar. Quran mengatakan demikian sama hadis. Terhindar dari bala. Coba sekarat 1 bulan loh Pak, di atas ranjang Pak, dia mati-mati. Ada lagi. Kalau nanti saya itu tanpa dioperasi kaki saya sudah karena diabetes tinggi, saya akan berjanji sama jamaah, siapapun yang aktif masjid tak hajikan plus. Kata dokter, bapak diamputasi karena diabetesnya hampir 700. Kakinya bisa sembuh ya. Dia bermohon kepada Allah munajat. Akhirnya tanpa operasi, janjinya ditepati. Yang guru ngaji yang gajinya saulan 1 seket berangkat haji plus. Ya Allah, harganya berapa? 126 juta. Sembuh mah. Ya ampun jenengan. Kadang-kadang kita tidak masuk akal seperti itu. Itu kata Allah. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, kata Allah. Berinfaklah kalian sebelum nyawa diambil oleh Allah. Laula akhartani il ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Makanya jenengan masih sehat. Cuk medit-medit. Cuk pelit-pelit. Ada sisa uang jangan sampai dicekaliai kayak nong liyo. Kalau mereka membutuhkan atau tidak. Apalagi masjid musola panjenengan. Kan ini merupakan infak kita. Ya. Itu Pak. Dari infak itu bisa menghalau bala, bisa memanjangkan umur kita, dan bisa memulihkan hidup kita seperti semula. Ini janji Allah kepada kita para jemaah. Kurang apa sih Nabi Ayub? Nabi Ayub dulu Pak. Sakit bertahun-tahun tidak pernah sembuh, dengan berobat bermacam-macam para habib,
para tabib, habis hartanya Nabi Ayub. Karena dia suka dermawan sama orang lain, mengangkat anak-anak yatim dan sebagainya. Sabar atas pilihan Allah yang Allah berikan kepada dia. Ya, pada puncaknya Nabi mengatakan, ya Allah, jangan kau hentikan lidah ini untuk menyebut asma-Mu. Silakan kau hancurkan tulang-tulangku, tapi lidah jangan kau hancurkan. Terimalah amal ibadah kami ya Allah yang selama ini kuberikan kepada orang banyak. Tapi saya tidak mengharap pahala. Tapi itu yang pernah kulakukan. Nabi Ayub seperti usia 17 tahun. Ada lagi seorang pemuda loh ini Pak. Kerjanya itu kalau dia orang kaya ini, dia orang kaya ini. Kita satu saat dia itu memangnya punya perusahaan dia orang ini. Dia itu kerjanya kalau liburan itu memburu di hutan. Hujan deras lebat, siapa yang ketiga tidak tahu. Ya. Itu ketika hujan lebat itu terjerat jatuh gua. Gua itu di daerah pintunya, begitu hujan lebat, angin puyuh, seolah tidak bisa pulang. Dia masuk ke gua itu ketiga orang. Setelah itu gua itu nutup sendiri. Bekal sudah habis 1, 2, 3 hari. Masuk gua. Keluarganya mencari kemana ayah ini. Karena 3 orang 1, 2 ini dia bertiga berkenalan. Siapa anda? Saya tidak kenal. Saya ini. Siapa anda? Saya ini. Ya, pintu gua itu orang bertiga digesek-gesek tidak mungkin bisa jadi terbuka lagi karena besar sekali. Nah ini yang punya iman dan ilmu yang banyak. Kalau secara nalari tidak mungkin bisa setebal pintu gua ini kita angkat orang 3, tidak mungkin. Alhamdulillah mereka orang-orang yang luar biasa. Saya akan berdoa kepada Allah. Setelah takbir berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami. Tanpa Engkau yang menolong kami akan mati dalam gua ini ya Allah. Bertiga. Maka terimalah amalan yang pernah kulakukan ya Allah. Yang paling anggap kami bagus amalan itu. Saya pernah punya seorang ibu yang sakit keras. Hampir saya tidak kerja, hanya menjaga orang tua kami satu-satunya pada saat itu ya Allah. Ketika ibu bangun malam minta minum, juga no minum, tak ambilkan minum ya Allah. Setelah ku ambilkan minum di belakang menuju ke kamar tidurnya, ibu saya itu langsung tidur kembali. Saya tidak berani gugah ya Allah. Karena ibu tidak pernah tidur karena sakit keras. Lalu dia bangun pas adzan subuh, sholat berjamaah dengan kami ya Allah. Minum kusuguhkan sama dia. Kalau memang itu amal terbaik untuk kami ya Allah, bukalah pintu gua ini. Bukan apa namanya bin salabin. Dibuka, diangkat oleh diri sendiri, membuka 10 cm. Sinar masuk. Manusia kedua, dia seorang juragan yang kaya pada saat itu. Mobil banyak, dimanapun banyak dia itu. Rumahnya di mana-mana. Istrinya 4. Datang keponakannya kepada dia. Paman, bapak saya sedang sakit keras. Kalau tanpa operasi, paman, bapak akan meninggal dunia hari ini. Terus bagaimana kamu? Kata pamannya. Engkau paman dan bapak saya butuh uang 100 juta untuk operasi. Tolong paman, beri pinjaman. Saya yang nanggung, kata anak perempuan ini. Apa saya cicil? Apa saya nanti langsung punya uang tak ganti? Atau rumah saya tak jual demi orang tua kami satu-satunya? Saya tidak minta itu, wahai keponakan.
Aku minta kehormatanmu. Coba bayangkan. Betul paman, kurelakan demi orang tua. Silakan paman ambil. Kehormatanku paman satunya, kuserahkan kepada demi orang tua. Coba bayangkan. Punya orang tua lagi sakit keras, terbaring di rumah sakit, harus operasi hari ini dan harus ada uang 100 juta. Direlakan. Setelah itu saudara sekalian akan melakukan itu, ingat, diurungkan niatnya. Kalau gitu di mana Allah? Setelah kedua telanjang bulat untuk melakukan itu, dia tidak melakukan. Ingat kepada Allah. Kalau memang itu, ya Allah, aman terbaik untuk saya, bukalah pintu ini. Digerakkan, terbuka Pak, 20 cm sudah. Tinggal satu. Seorang juragan, dia punya pembantu. Ketika bantu itu dipanggil atau dijemput oleh anaknya, ibu sakit Pak, bapak harus pulang. Pulang bapak ini pamit, juragan, itu saya sakit, harus mengurus saya. Silakan kamu pulang, rawat istrimu. Tidak bawa uang dia. Belum tanggal 1 gajian Pak. Langsung 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tidak balik-balik. Hampir istrinya saya juga 5 tahun balik. Dia ngambil gajinya. Mana gajian saya? Itu truk. Itu punyaan kamu, truk itu. Juragan jangan main-main. Itu punyaan kamu. Bawa pulang aja truk itu. Kalau memang itu ya Allah, amalanku kau terima dan itu yang terbaik, bukalah pintu gerbang ini, pintu gua ini. Dibuka Pak. Sudah melebar, sudah bisa keluar ketiga orang itu atas izin Allah dengan infak dan sedekah yang mereka lakukan. Itulah para jamaah. Ya, saya katakan sehubungan dengan masalah iman, ilmu dan amal, sehingga Nabi dengan begitu Nabi mengatakan, kalau banyak kita ini infak dan sedekah, kata, akan ditanyakan ini ya, pada hari kiamat, hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Umurnya untuk apa ia habiskan? Jasadnya untuk apakah yang digunakan? Ilmunya apakah telah diamalkan? Hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa saja yang ia belanjakan? Hadis Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Jadi mohon dengan hormat para jamaah bahwa kemuliaan di hadapan Allah sebagaimana Allah katakan yang sebagai iman, ilmu dan amal. Amal itu ada 2, amal sedekah dan amal jariah. Saya kira itu, tanpa ada pertanyaan karena sudah waktunya Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap semoga jamaah semakin kuat ke masjid dan banyak ilmunya serta banyak amalnya. Jadi kita sebagai manusia yang ditamakan nanti pada kiamat, manusia yang utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.